Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man yaktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Hari ini ada yang baru, kita bisa lihat-lihat TV buat teman-teman yang tidak punya buku, tapi ya siap-siap tegang lehernya kalau lihat ke atas begitu. Mungkin juga bisa lihat, ya paling aman lihat buku sendiri ya, bisa nyoret-nyoret. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, minggu lalu kita refreshing pindah ke Darul Hufaz, dan sekarang kita kembali lagi ke Masjid Mia. Jadi mungkin nanti insya Allah ke depan kita coba polanya seperti itu. Kajian di awal bulan kita bawa ke tempat lain, ke Darul Hufaz misalnya. Sedangkan yang bukan awal bulan kembali ke Masjid Mia. Jadi teman-teman mungkin ada refreshing juga, lihat-lihat pondok, lihat-lihat sekolah yang lain. Ya. Di pertemuan malam ini kita akan masuk dalam bab ke-12 min fadlit tauhid. Yang di TV itu adalah terjemahan saya sendiri. Sedangkan yang di buku ya nanti kita banding-bandingkan. Silakan pembaca. Bab 12. Di buku yang teman-teman pakai, terjemahan Darul Haq, di situ dijadikan kalau tidak salah poin A. Nah ini mungkin kesalahan teknis dari penerjemah, karena saya sudah bandingkan dengan kitab asli, tidak ada di kitab asli pembagian A, B, C. Semuanya itu seperti bab-bab gitu ya. Dan saya perhatikan juga sebagian terjemahan itu dalam tanda kutip kayak merubah susunan asli. Ya, adapun yang sesuai dengan susunan asli, insya Allah ya salah satunya yang kami terjemahkan sendiri. Sedangkan yang di teman-teman pakai ini agak beda dia, karena dirubah dari susunan asli. Silakan. Min fadli tauhidi, keutamaan tauhid. Qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Suratul An'am. Keutamaan tauhid. Allah berfirman yang artinya dalam surah Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayatu shaqqa dhalika 'ala al-muslimin wa qalu ayyuna lam yadhlim nafsah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa dhalik innama huwa syirk alam tasma'u qawla Luqman li ibnihi wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Suratul Luqman, muttafaqun alaih. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, ketika ayat ini turun, banyak umat Islam yang merasa sedih dan berat. Mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak berlaku zalim terhadap dirinya sendiri? Lalu Rasulullah SAW menjawab, yang dimaksud bukan kezaliman itu, tetapi syirik. Apakah kalian belum mendengar nasihat Luqman kepada putranya? Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik benar-benar suatu kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Jemaah yang dirahmati Allah, di antara ciri orang yang Allah akan masukkan mereka ke dalam surga karena mempertimbangkan bagaimana cara mereka beragama, yang disebut dengan Al-Firqatin Najiyah, yang menjadi bahasan buku ini. Ciri-ciri mereka diantaranya adalah mengutamakan tauhid, terutama di dalam dakwah. Di pertemuan yang lalu di Darul Hufaz sudah dibahas kenapa tauhid itu sangat urgent, kenapa sangat penting.
Di antara yang disebutkan adalah karena 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, babnya adalah bab tauhid. Hanya beberapa tahun sebelum pindah ke Madinah, baru dapat kewajiban sholat waktu peristiwa Isra Mi'raj. Adapun puasa dan sebagian dari syariat-syariat yang lain, itu baru turunnya di Madinah. Ini menunjukkan tentang pentingnya dakwah tauhid, karena Nabi SAW dalam 23 tahunan beliau berdakwah, 13 tahun artinya dominasi dari total dakwahnya diisi dengan tauhid, supaya kaum muslimin atau supaya objek dakwahnya mentauhidkan Allah, meninggalkan perbuatan syirik. Setelah di minggu lalu kita berbicara tentang pentingnya tauhid, maka di bab ke-12 penulis melanjutkan bahasan ke-11 itu dengan keutamaan tauhid. Apa keutamaan kalau kita bertauhid? Ya. Mungkin ada sedikit kemiripan antara bab 11, 12 dan nanti bab 13 tentang manfaat tauhid. Disebutkan oleh penulis di nomor 1, Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, maka mereka mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Dari ayat ini sudah langsung tergambar bahwa di antara keutamaan tauhid adalah memberikan rasa aman dan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertauhid. Di sini langsung tergambar. Sempat saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, salah satu yang menjadi bahaya syirik adalah Allah timpakan azab. Manakala ada satu negeri di sana orang-orang berbuat syirik dan tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang mendakwahkan tauhid, khawatirnya Allah timpakan kepada mereka azab. Sebaliknya, apabila kita mempertahankan tauhid, maka kita akan diberikan rasa aman. Berkesinambungan juga dengan kajian Al-Adabul Mufrad di hari Ahad. Sempat kita sebutkan bahwa nikmat dunia terbesar itu adalah aman. Kalau semua nikmat Allah di dunia ini dikumpulkan, maka nikmat yang paling atas itu adalah rasa aman. Coba, ada yang bisa sebutkan apa yang kira-kira di atas aman? Coba, ada nggak? Mungkin ada yang bilang sehat. Oh, sehat kalau ketakutan? Sehat tapi nggak bisa keluar rumah karena di luar rumah nggak aman. Bagaimana? Maka nikmat paling atas untuk dunia itu adalah aman. Aman ini Allah berikan kepada orang yang bertauhid. Sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Seterusnya sampai kata-kata wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Lalu Allah bilang, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Asalkan mereka itu beribadah kepadaku saja dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Allah kasih aman sebagai nikmat terbesar, syaratnya tauhid, tidak berbuat syirik. Ya. Berarti kita bisa simpulkan di sini dari nomor 1, keutamaan tauhid adalah agar kita bisa dapatkan nikmat dunia tertinggi, yaitu rasa aman. Ini penting nih ya. Saya juga baru sadarnya sekarang nih. Kalau tadi pas lagi nerjemah, saya sadari, langsung saya tuliskan di catatan kaki. Kesimpulannya adalah tauhid itu berkesinambungan dengan nikmat dunia tertinggi yang namanya rasa aman. Ada riwayat di bawahnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bercerita, waktu ayat yang tadi itu turun, maka kaum muslimin merasa berat. Beratnya ini bukan berat menerima, tapi berat ketika mengukur diri sendiri. Coba kita baca lagi, apa ayat yang di atas?
orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, maka dapat aman, dapat petunjuk. Para sahabat Nabi komentar, siapa dari kita yang tidak pernah melakukan kezaliman di sini? Maka mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Semua pernah berbuat dosa. Berarti kalau disambung dengan yang di atas, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan dosa, maka mereka dapat aman, dapat petunjuk. Mereka mengira kezaliman di situ adalah kezaliman secara umum. Maka Nabi SAW meluruskan. Beliau bilang, bukan begitu maksudnya. Sesungguhnya kezaliman yang dimaksud dalam ayat itu adalah perbuatan syirik, bukan kezaliman secara umum. Bagaimana cara menafsirkan kezaliman dengan syirik? Nabi SAW yang sendiri yang menjelaskan. Tidakkah kalian pernah mendengarkan perkataan Luqman kepada anaknya? Kata Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik atau mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Berarti zalim yang dimaksud dalam ayat yang ini, zulm di sini artinya syirik. Berarti orang-orang yang beriman dan tidak pernah mencampurkan iman mereka dengan kemusyrikan, dengan syirik, maka dapat aman, dapat petunjuk. Saya ralat sedikit kata-kata saya bilang tadi tidak pernah. Sementara para sahabat itu pernah. Karena dulunya justru mereka musyrikun. Nah ini salah saya. Cuman salah satu kata, pernah. Seolah-olah berarti kalau pernah berarti nggak masuk dalam ayat ini. Kan tadi saya bilang nggak pernah, ya kan? Ini sekaligus pelajarannya. Satu kata itu terpleset sedikit, itu maknanya bisa beda. Bahkan satu kata tolol itu bisa menghilangkan harta. Dijarah orang gara-gara kata tolol. Maka satu kata itu, setiap kata yang kita keluarkan harus dicerna. Ya. Paham ya maksud saya? Tolol langsung jadi jarah. Paham kan ya? Gak usah disyarah ya. Nah. Lanjut. Fahadhil ayatu tubashshirul mu'minina al-muwahhidin alladzina lam yalbisu imanahum bisyirkin fabta'adu anhu anna lahumul amnu tammu min 'adzabillahi fil akhirati wa ulaika humul muhtaduna fid dunya. Ayat ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengesahkan Allah, yang tidak mencampur adukan antara keimanan dengan syirik, serta menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Sungguh mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari siksaan Allah di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk di dunia. Kata penulis, ya, berarti penulis ini membawakan syarah sedikit di bagian bawah dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, dan juga digabung dengan ayat sebelumnya, bahwa di dalam ayat ini ada kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang bertauhid. Kalau mereka beriman dan tidak berbuat syirik, maka mereka akan dapatkan aman dari azab Allah di akhirat, dan kita menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk di dunia. Adapun tadi yang saya sebutkan, ya, apa tadi yang saya sebutkan? Keamanan di dunia. Jadi yang benar yang mana? Aman di dunia apa aman di akhirat? Jawabannya keduanya. Dua sudut pandang ini benar. Ya, kata penulis ini amannya di akhirat, tapi tidak bermakna oh berarti kalau aman di dunia salah ya. Karena sering kali kita baca penjelasan-penjelasan para ulama ketika mereka menjelaskan tentang nikmat aman, maka seringkali nikmat aman ini dikaitkan dengan perbuatan syirik atau dikaitkan dengan tauhid. Ya, sebagaimana saya pernah bertanya langsung dengan lisan saya sendiri kepada Syekh Sa'ad Syazri, guru saya, tentang An-Nur ayat 55. Saya bilang, Syekh, dalam ayat itu
Allah gantikan takut jadi aman, bagaimana istidlalnya menjadi ini syarat di bawahnya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya. Itu menunjukkan ya, dan beliau jawab, beliau terangkan, dan beliau tidak ingkari tentang aman di dunia. Berarti tauhid dan tidak berbuat syirik menjadi sebab aman di akhirat dan juga aman di dunia. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Rawahu Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Riwayat Muslim. Nabi SAW menyebutkan tentang salah satu dari keutamaan tauhid. Kata beliau, iman itu memiliki 63 sampai 69 cabang. Kalau di tempat antum tulisannya apa? 60 cabang. Ada yang pakai terjemahan lain? Yang terjemahannya warna merah ada? Yang media hidayah? Tidak ada. Menurut saya di situ ada yang kurang. Menurut saya kalau diterjemahkan 60 cabang maka kurang. Karena Nabi SAW mengatakan bid'un wa sittun. 60 tambah bid'ah. Berarti bukan 60. Kecuali tulisannya 60-an, nggak apa-apa. Di situ apa? 60. Nah, makanya kurang. Oh, lebih dari 60. Lebih dari 60, 100 juga lebih dari 60. Maka saya terjemahan sendiri, saya bilang memiliki 63 hingga 69 cabang. Kenapa? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, bid'ah itu dalam bahasa Arab artinya 3 sampai 9. Maka iman itu 60 plus 3 sampai 9. Berarti 63 sampai 69. Sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat yang lain, bid'un wa sab'un. Ada 70 plus bid'ah. Sehingga bisa dibilang 73 sampai dengan 79. Cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada ilah atau sesembahan yang benar dan berhak disembah selain Allah. Ini adalah kalimat tauhid. Maka keutamaan tauhid, kalau kita lihat judulnya adalah min fadli tauhid. Apa tadi judulnya? Ya, di antara keutamaan tauhid adalah bahwa tauhid itu adalah cabang yang paling utama dari keimanan. Cabang yang paling tinggi. Sehingga kita bisa bilang kalau tidak ada tauhid, maka cabang-cabang yang di bawahnya tidak bermanfaat. Kalau ada orang misalnya, Masya Allah dia rajin bersedekah, tapi dia tidak bertauhid, maka tidak ada manfaat sedekahnya. Kalau ada orang misalnya sangat berbakti sama orang tuanya, tapi dia kafir, maka baktinya pada orang tuanya tidak akan dia tuai manfaatnya di akhirat. Semua kebaikan yang dia kerjakan di dunia akan hilang dan tidak bermanfaatnya. Adapun cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini tidak perlu disyarah panjang lebar. Nanti kelebaran sudah keluar dari judul bab. Tapi boleh disinggung sedikit. Kalau ada orang menyingkirkan gangguan dari jalan, maka itu adalah cabang yang paling rendah dari iman. Berarti orang yang sengaja meletakkan gangguan di jalan, itu namanya kekurangan iman. Seperti demo, naruh ban di jalan. Di tengah jalan, orang tidak bisa jalan. Apapun alasannya. Untuk menuntut koruptor turun misalnya. Untuk menuntut misalnya siapa pejabat untuk menunjukkan ijazahnya sekalipun. Apapun tujuannya, kalau isinya adalah meletakkan gangguan di jalan dan bikin orang di jalan terganggu jalannya,
maka ini justru mengurangi iman. Makanya para ulama kita yang Rabbani tidak ada yang setuju dengan demo. Meskipun tujuannya baik. Dan meskipun diizinkan pemerintah. Karena ada juga orang berkata, pemerintah boleh kan? Ya, saya dengar langsung di kajian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di daurah kira-kira tahun 2015-2016. Dalam tanya jawab bersama beliau di daurah Asatidah, ya, ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya demo itu diizinkan oleh pemerintah? Maka beliau mengatakan, sekalipun diizinkan pemerintah, demo itu tidak boleh. Dan tidak ada yang namanya demo Islami. Karena kebanyakannya adalah kerusakan, kerusuhan, disusupi provokator, ya, dan tidak mencapai tujuan yang dibolehkan di dalam syariat. Kadang-kadang ujungnya adalah kerusakan. Nah, kemudian ketiga, jaa fi kitabi dalilul muslim fil i'tiqadi wa tathhir li fadilati Syekh Abdullah Khayyat Mayali. Baca dulu. B. Tauhid adalah pengantar kebahagiaan dan pelebur dosa. Dalam kitab Dalil Al-Muslim fi Al-I'tiqad wa Tathhir karya Syekh Abdullah Khayyat dijelaskan, perlu diketahui terjemahannya itu agak ngubah susunan asli. Saya merujuk, ya, saya langsung cari Dalilul Muslim fil I'tiqad. Saya buka bukunya, PDF-nya aja sih, tidak kitab aslinya, PDF-nya. Ternyata yang jadi judul situ, judulnya apa itu? B ya? B. Ternyata B itu bukan B-nya Al-Firqatun Najiyah, melainkan justru judul bukunya, judul bab dalam kitabnya yang itu. Nah, makanya saya di catatan kaki saya tulis gini. Saya tulis ini. Penerjemah maksudnya saya memasukkan gambar isi bukunya karena beberapa terjemahan Minhaj Al-Firqatun Najiyah memuat nukilan ini kurang sesuai dengan kitab aslinya, baik dari susunan maupun kalimatnya. Diubah-ubah sama penerbitnya atau sama penerjemahnya. Karena tadi saya agak penasaran, ini gimana sih? Ini judul kah apakah? Ternyata gini. Mana ya? Ternyata gini. Fadlu tauhidi fi sa'adati wa takfiri dzunub. Ini adalah judul di dalam buku yang dinukil, bukan judul B. Ya, gitu. Jadi nanti terjemahnya begini. Ya. Disebutkan dalam kitab Dalilul Muslim fil I'tiqad wa Tathhir, bahasa Indonesianya Panduan Muslim dalam Akidah dan Penyucian Jiwa, karya Fadilatul Syekh Abdullah Khayyat, disebutkan berikut ini. Nah, ada judulnya. Kayak gini judulnya. Keutamaan tauhid dan dalam kebahagiaan dan penghapusan dosa. Kita baca ya. Fadlu tauhidi. Ini salah nih. Ini gimana cara keyboardnya biar keluar? Gini kah? Gimana nih? Ini soalnya bukan punya saya sih. Oh, saya buka di sini aja ya. Nah ini saya ganti sendiri ya. Duh, ini. Saya Tauhidi. Teknologi. Pada tauhidi bisa ada ya. Ngetiknya di sini, tampilnya di situ ya. Teknologi ya namanya. Pada tauhidi fi sa'adati wa takfir dzunubi. Al-mar'u bi hukmi bashariyatihi wa 'adami 'asmatihi qad tazillu bihi qadamuhu wa yaqa'u fi ma'siyatillah. Fa idza kana min ahli tauhidil khalis min syawa'ib syirki fa inna tauhidahu lillahi wa ikhlasuhu fi qawli la ilaha illallah yaghdu akbar 'amilin fi sa'adatihi wa takfir dhunubihi wa mahwi sayyi'atihi. Kama jaa fil hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man syahida an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wa anna jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tauhid adalah pengantar kebahagiaan dan pelebur dosa. Seseorang dengan kemanusiaan dan ketidakmaksumannya kemungkinan terpeleset, terjerumus dalam maksiat kepada Allah. Jika dia seorang ahli tauhid yang murni dari noda-noda syirik, maka tauhidnya kepada Allah, keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah menjadi faktor utama bagi kebahagiaannya dan menjadi penyebab bagi penghapusan dosa-dosa dan kesalahannya. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Di situ tulisannya sesuai dengan amalan perbuatannya. Saya menerjemahkan bagaimanapun amalan ia kerjakan. Maksudnya sekalipun dia beramal dengan serba kekurangan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, keutamaan tauhid yang berikutnya disebutkan oleh penulis yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Tapi fadilah ini beliau ambilkan dari kitabnya yang lain, kitab orang maksudnya. Kitab Syekh yang lain yaitu Syekh Abdullah Khayyat. Syekh Abdullah Khayyat ini di dalam bukunya yang berjudul Dalil Muslim fil I'tiqad wa Tathhir, beliau bikin satu bab. Ya, babnya tampilannya kayak gini. Ini tadi. Keutamaan tauhid dalam mendatangkan kebahagiaan bagi seorang muslim dan menghapuskan dosa. Dari judulnya saja kita langsung bisa ambil kesimpulan bahwa bertauhid itu di antara keutamanya adalah mendatangkan kebahagiaan. Ya, dan juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Kebahagiaan ini di mana? Kebahagiaan di akhirat terutama. Tidak menutup kemungkinan kebahagiaan di dunia. Ya, kebahagiaan di akhirat nomor satu adalah masuk surga. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan di dalam hadis yang dinukil oleh Syekh Abdullah Khayyat. Hadis itu berbunyi, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Berarti ini persaksian tentang tauhid. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi bahwa Isa itu adalah hamba dan utusan Allah. Bersaksi bahwasanya surga itu benar. Yakin bahwasanya neraka itu adanya benar. Nah, dikasih kebahagiaan apa itu? Adkhalahul jannata. Pasti masuk surga. Ala makana minal amal, sekalipun amalnya banyak kekurangan. Seperti kita ini sholat kan pasti banyak kekurangan. Itu tidak? Pas lagi sholat mikir kerjaan. Antum yang hari-hari berkecimpung di dunia tabel menabel, pas lagi sholat kadang-kadang ingat tabel. Oh tadi kolom ini belum tadi ditambah. Antum yang berkecimpung di dunia CCTV, ini tadi ada kamera yang belum terpasang. Antum yang berkecimpung di dunia konten kreator, ini tinggal yang video ini belum diambil lagi. Ya, sambil sholat tuh sambil banyak pikirannya melayang-layang. Antum kalau jaga di migas mikir apa? Mikir plafon. Tenggelam gak ya gitu. Ini kan? Melayang-melayang. Sehingga kadang kita sholatnya itu tidak dapat full. Ya, maka Nabi SAW mengatakan ada orang itu sholat cuma dapat setengah, cuma dapat seperempat, cuma dapat seperdelapan. Ada yang tidak dapat sama sekali. Menunjukkan bahwa sebagian orang itu punya kekurangan dalam sholat. Ya. Sekalipun sholatnya banyak kekurangan, puasanya banyak kekurangan, haji umrohnya banyak kekurangan, ngajinya kurang lancar,
Tetapi kalau dia bertauhid, maka pasti masuk surga. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Nah, di sini saya mau kasih garis bawah sebagai tanda fadilahnya ada di mana. Nah, niscaya Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi nanti kalau ini tips juga buat teman-teman, kalau ngajar, kalau nerjemah dalam satu paragraf panjang kan ada yang namanya pokok pikiran, betul kan? Kayak kita dulu sekolah kan ada pelajaran bahasa Indonesia. Kalau ujian kan salah satu ujian paling awal apa? Temukan pokok pikiran. Ya, ini untuk melatih kita dalam semua pembahasan panjang intinya apa? Ya, kalau kita manjat lagi nomor 1 tadi, keutamaan tauhid, intinya adalah dapat aman, dapat petunjuk. Aman dunia akhirat. Kalau nomor 2, keutamaan tauhid tergambar dari sebagai cabang yang paling utama. Ya, cabang iman yang paling utama. Sedangkan yang nomor 3, keutamaan tauhid adalah membuat kita dijamin masuk surga. Sekalipun amalannya banyak kekurangan. Nah, catatan, kita pasti masuk surga sekalipun amalannya banyak kurang, asalkan total amal tetap lebih berat daripada total dosa. Tapi kalau amalnya banyak kekurangan, tauhidnya tetap ada, tapi dosanya ketika ditimbang lebih berat daripada amal, maka pasti masuk neraka. Tapi tidak selama-lamanya. Yang tahta masyiatil khaliq, sesuai kehendak Allah, itu kalau orang berbuat dosa apakah masuk surga atau ke neraka sesuai kehendak Allah. Kalau syirik pasti masuk neraka. Itu gambaran global. Tapi nanti kalau sudah ditimbang, siapa yang ternyata dosanya lebih berat daripada amalnya, tapi ada tauhidnya, maka pasti masuk neraka. Tapi tidak selama-lamanya. Ada tauhid, amalnya lebih berat daripada dosanya. Meskipun amalnya banyak kurang. Nah ini pasti masuk surga. Paham ya? Nah kalau gini, seimbang. Gimana? Pas ditimbang, sama. Gimana? Masuk neraka. Masuk neraka. Maka tidak boleh, tidak boleh seimbang. Jadi kalau ada yang bilang, tidak apa-apa lah hidup kita itu seimbang, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang dosa. Kalau seandainya seimbang, maka masuk neraka. Yang kedua, itulah kenapa para ulama bilang, lakukan amalan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu amalan mana yang memasukkan kita ke dalam surga. Tidak boleh meremehkan. Siapa tahu ada yang amalan ini seberat kapas. Tadinya sudah seimbang. Ternyata ada amalan seberat kapas misalnya. Bikin dia gini. Bikin si timbangan kebaikannya turun. Lebih berat. Gara-gara ada yang kecil. Apa itu? Entah misalnya anggap aja cium anak tetangga. Masya Allah. Nah, sini cium dulu. Si bayi-bayi begitu ya. Bayi-bayi loh ya, bayi-bayi. Ya. Siapa ini? Dapat berat kapas. Ternyata itu yang bikin masuk surga. Ya. Kemudian kata penulis, ini di buku aslinya seperti ini. Kemudian saya tulis ulang. Ustadz ngapain ditulis ulang? Kan sudah ada bukunya. Soalnya yang di buku tidak ada harokatnya. Sedangkan yang saya tulis ulang pakai harokat. Kata penulis, anna jumlata hadhihi syahadati allati yashhaduha al-muslimu bi hadhihi al-usul tastawjibu dukhulahu al-jannata daran na'im. Wa in kana fi ba'di a'malihi ma'akhidhu wa taqsiratun. كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال الله تعالى يا ابن آدم
innaka law ataitani bi qurbil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurbiha maghfiratan. Al-hadits. Al-ma'na law ataitani bima yuqaribu mal al-ardi dhunuban wa ma'asiyah ghaira annaka mutta ala tauhidi la ghafartu laka dhunubaka. Maksudnya, segenap persaksian yang dilakukan oleh seorang muslim sebagaimana terkandung dalam hadis di atas mewajibkan dirinya masuk surga, tempat segala kenikmatan, sekalipun dalam sebagian amal perbuatannya terdapat dosa dan kemaksiatan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula." Maknanya, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa dan kemaksiatan yang banyaknya hampir sepenuh bumi, tetapi engkau meninggal dalam keadaan bertauhid, niscaya aku, Allah, ampuni segala dosa-dosamu itu. Ya. Maksud dari penulis, lebih tepatnya maksud dari hadis Nabi SAW yang di atas, bahwa kalau kita bersaksi dengan ini semua yang tadi, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah, bersaksi bahwasanya surga itu benar, bersaksi bahwa neraka itu benar, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Maksudnya, kata penulis, bahwa seluruh persaksian yang tadi itu, yang kita ikrarkan sebagai pokok-pokok keimanan, mewajibkan kita untuk masuk ke dalam surga, yaitu negeri yang penuh dengan kenikmatan nanti di akhirat. Meskipun pada sebagian amal kita ada celah dan kekurangan, meskipun kadang-kadang kita melakukan dosa, dengan syarat apa tadi? Waktu ditimbang, amal baiknya harus lebih berat daripada amal buruknya. Nah, adakah dari kita yang tahu timbangannya amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya? Ada yang bisa ngitung? Kalau ada yang bilang, kalau aku ingat-ingat sih dalam setahun itu kan aku jarang maksiat, ya kan? Kalau setahun itu aku insya Allah banyak ini sih, jadi kayaknya aku lebih berat insya Allah. Timbangan kebaikanku pasti lebih berat. Gimana tuh? Ada yang bisa kasih jawaban? Saya kasih hadiah. Hadiahnya baju. Asalkan jawaban antum bagus. Ini nggak benar nggak salah. Tapi saya pengen di hati saya itu nyangkut gitu. Bagaimana kalau antum punya teman antum bilang gini, sholat kita 5 hari. Sholat kita 5 kali sehari. Ya kan? Kita seharian belum tentu maksiat. Terus kita ini kan puasa Ramadan, ya kan? Hari-hari kerja, niatkan buat cari nafkah. Berarti insya Allah kita itu amal itu pasti lebih berat daripada dosa. Jadi ya sekali-kali dosa nggak apa-apa lah. Ya, sekali-sekali lah nggak apa-apa. Insya Allah kan amal kita pasti banyak gitu. Gimana cara jawabnya? Kita dulu di sini dulu. Seorang muslim harusnya lihat dosa itu seperti gunung dan dia di pinggir gunung. Khawatirnya gunungnya jatuh sama dia. Anda nggak salah kan ya? Nggak salah kan? Nggak benar nggak salah. Nah ini ngomong sama temennya. Harusnya kalau kamu merasa kamu sholat 5 waktu, sholat 5 waktu itu harusnya menjauhkan kamu dari perbuatan maksiat. Bukan begini, kan yang penting 5 waktu, dosa sekali-sekali nggak apa-apa. Gitu kan ya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Harusnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Oke, ada yang lain? Apa? Siapa tahu ternyata kamu bilang, ya sesekali maksiat nggak apa-apa. Bagaimana kalau ternyata maksiat itu justru amalan terakhirmu? Kamu bisa suul khotimah. Ada yang lain? Amal soleh yang dibangga-banggakan bisa jatuh dalam ujub
sehingga bisa terhapus amalnya, sedangkan amal dosa yang diremehkan bisa membuat dosa itu jadi besar. Merinding saya dengarnya semua jawaban antum ini. Ya. Kalau kita ini merasa bahwa dosa kecil aja, itu meremehkan dosa, dan itu justru bisa membuat kita jatuh semakin terperosok. Kalau kita merasa kan sholat 5 waktu, itu namanya membanggakan amal, bisa jadi ujub, dan ujub bisa menghapuskan amal. Jawaban antum kalau digabung semua nih jadi apa ya? Saya nggak tahu lagi dengan otak apa yang bisa membantah. Karena sudah jawaban itu jawaban telak-telak semua gitu. Kalau ada yang masih membantah, tinggal didoakan dapat hidayah. Mana tadi? Kalau kamu bilang, kan tidak apa-apa lah sesekali dosa, itu namanya meremehkan dosa. Meremehkan dosa justru dosa besar. Dosa kecil tetap kecil bila tidak diremehkan, tidak dirutinkan, tidak ngajak-ngajak. Kamu bilang, nggak apa-apa kan, yang penting kita sering sholat 5 waktu. Sesekali dosa nggak apa-apa. Itu namanya membuat dosa jadi besar. Azan dulu. Sambil saya pikir yang mana yang mau dikasih baju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Ada satu cara jawab lagi, tapi belum ada yang sebutkan. Ada yang mau coba satu kali lagi? Itu yang saya mau, yang dari tadi saya pikirkan. Nanti yang itu dapat baju ya. Yang lain tak apa-apa ya. Apa dibagi satu dapat kancing, satu dapat kantong. Ini jawaban yang dari tadi saya pikirkan sebelum saya nanya kantum. Kalau ada yang bilang, ya yang penting kan kita beramal, insya Allah kan amal kita itu kan banyak gitu. Jadi maksiat sesekali-sekali nggak apa-apa. Di antara cara jawabnya adalah, kamu yakin amal yang sudah dikerjakan itu semua itu diterima? Kepedean banget ya. Dari mana tahu pasti diterima? Bagaimana kalau ternyata riya? Bagaimana kalau ternyata selama ini tuh banyak sum'ahnya? Emang amalnya apa? Ya kan kita banyak sedekah. Lah iya kau diterima.
Itu kan kayak pede sekali kan, percaya diri gitu. Kita yang penting amal kita banyak, sesekali maksiat nggak apa-apa. Nah ini semua yang sudah dikerjakan, apa pasti masuk dalam timbangan kebaikan? Belum tentu. Bisa jadi semua terhapus. Karena entah karena ria, entah karena sum'ah, entah karena suka disebut-sebut, entah karena senang kali kalau seandainya orang muji. Gimana? Berarti kita tidak boleh pede sama amalan. Nah, yang bilang seperti itu, sesekali maksiat gak apa-apa, yang penting banyak ibadah, itu namanya kepedean sama amalnya. Ya, dan itu tidak benar. Pola pikir yang sangat salah. Ditambah dengan jawaban-jawaban yang lain. Jadi kalau di data ada berapa jawaban tadi? 7 kali. Ya. Kalau ada yang bisa bikin quote, nanti kirim ke saya, Ustadz, 7 cara menjawabnya. Biar nanti kapan-kapan bisa dibikin apa? Entah video, entah apa gitu. Entah dibikin dialog gitu. Paman datang mungkin bisa ajak teman-teman konten kreator 7 orang, ya kan? Terus nanti collab bikin itu. 7 cara jawab kalau temanmu bilang nggak apa-apa sesekali maksiat, yang penting banyak sholat. Ya kan? Lanjut. Di dalam hadits qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu datang kepadaku bawa dosa sepenuh bumi dan kamu dalam kondisi mati dalam keadaan tidak syirik, maka pasti ku datangkan sepenuh bumi juga tapi isinya ampunan. Ini menunjukkan bahwa kita meskipun banyak maksiat, kalau seandainya kita datang kepada Allah dalam kondisi tauhid, maka dipastikan kita akan dapatkan ampunan dosa. Tapi jangan bilang gini, oh kalau gitu nggak apa-apa dah, yang penting tauhid aja, meskipun banyak dosa. Nah balik lagi, banyak dosa kalau seandainya dia memperberat timbangan lebih berat daripada timbangan kebaikan, maka pasti masuk neraka. Jangan sampai ada pemikiran yang penting masuk surga, meskipun diawali dengan masuk neraka. Sedikit lagi. Wa fil hadits yani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannata wa man laqiya yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, niscaya ia masuk surga. Dan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, niscaya ia masuk neraka. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang bertauhid sampai mati. Tanpa kata-kata sekalipun banyak dosa. Ya. Karena ini khawatirnya kalimat yang penting tauhid. Meskipun kita banyak dosa, khawatirnya justru jadi meremehkan dosa. Kalimat terakhir, wa kullu hadhil ahadits yastabinu minha fadlu tauhidi wa kaunu akbaru amilin fi sa'adatil abdi wa 'azmu wasilatin li takfir dzunubi wa mahwil khataya. Hadis-hadis di atas menegaskan tentang keutamaan tauhid. Tauhid merupakan faktor terpenting bagi kebahagiaan seorang hamba. Tauhid juga merupakan sarana yang paling agung untuk melebur dosa-dosa dan kemaksiatan. Mungkin ini saja. Ada pertanyaan, bagaimana dengan jenazah yang disolatkan dengan 40 orang ahli tauhid? Apakah bisa langsung masukkan si mayit ke surga tanpa hisab? Disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu bisa mendatangkan syafaat. Apakah pasti memasukkan dia ke dalam surga tanpa hisab? Belum tentu. Bagaimana kalau seandainya dia orang yang berbuat syirik? Meskipun disolatkan oleh ahli tauhid sebanyak apapun, kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik, maka pasti masuk neraka. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.